Cat Kids. Halo anak-anak, kita jumpa lagi di acara Impekin ya. Gimana kabar kalian? Sehat? Sukacita? Puji Tuhan. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul Call of Duty. Loh, kok judulnya Call of Duty sih? Itu kan judul permainan. Ya, betul. Ya, nanti kita belajar Call of Duty ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan pada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus terus menjagai, memberkati kami saat kami tidur. Dan pagi hari ini kami mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan hadir di sini dan memberkati kami, menolong kami sehingga setiap firman yang kami pelajari boleh kami mengerti dan kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, tadi Om Edi udah bilang bahwa tema kita pagi ini adalah Call of Duty. Nah, anak-anak, siapa yang pernah main ya game online dengan judul Call of Duty? Siapa? Siapa? Ya, betul ya. Call of Duty itu permainan action ya, tembak-tembakan gitu kan. Nah, di sana bisa mainnya perorangan atau berkelompok ya. Permainan Call of Duty itu memperebutkan atau mempertahankan suatu daerah ya, bisa melawan komputer atau bisa melawan tim yang lain ya, dan itu biasanya suka ada pertandingannya juga. Nah anak-anak, pada saat kita main Call of Duty ya, sebelum kita main kita harus memilih dulu karakternya kita apa ya, atau avatar kita apa nih, siapa dan punya keahlian apa ya, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas itu ya, lawan musuh-musuh kita. Tetapi ya, kalau kita salah memilih karakternya atau kita salah memilih keahlian dari karakter itu, otomatis kita akan begitu ketemu sama lawan yang lebih kuat, kita akan kalah ya. Itu Call of Duty. Jadi main action ya, main tembak-tembakan, seru ya gitu kan. Nah, kok sampai di situ isi renungannya? Kita belajar Alkitabnya, memang ada di Alkitabnya? Ada ya. Kita belajar hari ini ya. Kita belajar pagi hari ini dari Keluaran pasal 3 ya, ayat 1 sampai 22 ya. Loh, di situ kan cerita tentang Musa ya. Kok apa kaitannya dengan Call of Duty? Nah, tadi anak-anak ingat ya, waktu kita mau bermain kita harus memilih avatar kita apa, punya keahlian apa gitu kan. Avatarnya siapa dan punya keahlian apa. Kalau kita salah memilih keahliannya, kita pasti tidak akan bisa merebut atau mengalahkan lawan-lawan kita. Nah, ini terjadi dengan Musa ya. Ini terjadi dengan Musa ya. Musa ya, saat dipanggil oleh Tuhan untuk menerima tugas membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun di tanah Mesir ya. Terus Musa berpikir, ini kayaknya salah deh Tuhan gitu loh. Tuhan itu salah memilih saya ya, kayak Call of Duty tadi ya. Tuhan itu salah memilih avatar, Tuhan itu salah memilih orang yang seharusnya memiliki keahlian yang tertentu gitu, yang bisa menghadapi Firaun ya. Ini Tuhan kayaknya salah deh gitu loh ya. Seolah Musa berkata demikian ya itu. Karena apa ya, kan saya itu gagap gitu ya, tidak pandai bicara. Gimana saya
bisa bertemu Firaun, bagaimana saya bisa menjelaskan hal itu ke bangsa Israel. Jadi sepertinya Musa itu udah melihat ya, udah melihat kekalahan lebih dulu gitu ya di depan mata dia gitu ya. Wah, ini kalau ngadepin Firaun mesti ngomong-ngomong ini, aduh nggak bisa deh gitu. Ini bukan saya banget gitu ya. Nah itu seperti Tuhan salah memilih karakter, ya. Tuhan salah memilih avatar, ya. Tetapi, ya, tetapi apa yang Tuhan bilang, ya? Tuhan tetap memilih Musa untuk tugas ini ya. Tuhan tetap memberikan tugas ini kepada Musa, ya. Jadi meskipun Musa berusaha menolak ya, tapi Tuhan tetap memilih Musa, ya. Bahkan Tuhan itu berjanji untuk menyertai Musa ya saat ketemu sama Firaun, saat menjelaskan tugas-tugas Musa itu kepada bangsa Israel. Ya, luar biasa ya. Jadi beda ya dengan Call of Duty, game yang tadi ya. Jadi itu di Call of Duty mengandalkan keahliannya dari si avatar ya. Nah, waktu tugas Musa ini itu Tuhan tahu ya, Musa tidak akan sanggup ya. Makanya Tuhan berjanji ya. Tuhan berjanji untuk menyertai Musa ya, untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan. Ya, jadi tidak mengandalkan keahlian Musa ya, tapi Tuhan yang menyertainya. Ya, padahal malahan Tuhan memberikan tugas kepada Harun untuk berbicaranya ya kepada Firaun. Ya. Nah, bagaimana dengan kita ya? Bagaimana dengan kalian dan Om Edi? Ya, saat menerima tugas dari Tuhan. Ya. Apakah ya kita juga sering beralasan ya? Sering beralasan kepada Tuhan tentang kelemahan kita. Waduh Tuhan, saya emang nggak bisa ini. Waduh Tuhan, saya emang nggak bisa itu. Ya, padahal pada saat Tuhan memberikan tugas kepada kita, Tuhan tidak pernah melihat kelebihan kita. Ya, Tuhan tidak pernah melihat kecakapan kita. Yang Tuhan lihat adalah kita mau atau tidak menerima tugas itu. Ya. Anak-anak, ingat ya, pesan Om Edi, pesan ya, ingat ya. Tuhan memberikan tugas kepada kita bukan berdasarkan kecakapan kita, tetapi berdasarkan kerelaan hati kita, ya. Supaya apa? Supaya kita selalu bersandar kepada Tuhan. Oke anak-anak, ya, itu yang dapat kita pelajari dari Musa saat Tuhan memberikan tugas kepada Musa dan Tuhan mengutus Musa. Kita siap untuk diutus Tuhan? Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami boleh belajar dari Musa, kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan karena Tuhan memilih kami bukan berdasarkan kecakapan kami, bukan berdasarkan kehebatan kami, bukan berdasarkan kekuatan kami, tetapi berdasarkan kerelaan hati kita untuk menerima tugas itu supaya roh Tuhan bekerja di dalam diri kita. Dan Tuhan yang dimuliakan, bukan kuat dan gagah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hari-hari berikutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita jumpa lagi di acara Impact Kid berikutnya. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Impact Kids.